Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dari kelompok 4 dapat menyusun dan mempresentasikan materi dengan judul Anatomi Sistem Saraf Pusat. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Faal dengan dosen pengampu Ustadz Zea Ahmad Z, SH, M.Ak, C.H, J. Adapun anggota kelompok kami adalah 1. Syakina Azalfa Azahra, 2. Riyang Amalia MR 3, Siti Hapipah Fadila. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembahasan, terlebih dahulu kami akan memberikan gambaran umum mengenai materi yang akan dibahas, yaitu anatomi sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau Central Nervous System adalah pusat komando dan pengendali utama tubuh. Sistem ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang bekerja sama memproses informasi dari seluruh tubuh, mengatur gerakan, pikiran, emosi, dan fungsi vital seperti pernapasan serta detak jantung. Dengan lebih dari 100 miliar neuron, otak mengoordinasikan setiap respons yang kita lakukan, sementara sumsum tulang belakang menjadi jalur utama transmisi sinyal. Karena perannya yang sangat penting, keduanya dilindungi oleh tulang, selaput meninges, dan cairan cerebrospinal. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana tubuh kita bisa bergerak, merasakan, bahkan berpikir? Semua itu diatur oleh sebuah sistem luar biasa yang disebut sistem saraf pusat. Sistem ini adalah pusat komando tubuh yang mengendalikan segala aktivitas, mulai dari gerakan sederhana hingga proses berpikir yang kompleks. Terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sistem saraf pusat memproses informasi melalui jaringan neuron yang jumlahnya mencapai 100 miliar. Otak sendiri memiliki 3 bagian utama, cerebrum, cerebellum, dan batang otak. Cerebrum mengatur kesadaran, sensorik, dan motorik. Cerebellum bertanggung jawab atas koordinasi gerak dan keseimbangan, sedangkan batang otak menghubungkan seluruh bagian otak dengan sumsum tulang belakang sekaligus mengatur fungsi vital. Sumsum tulang belakang memanjang dari batang otak hingga vertebra lumbal kedua, dengan diameter rata-rata 2 cm, dan berakhir pada filum terminale yang berupa jaringan ikat panjang. Itulah gambaran umum sistem saraf pusat, pusat komando tubuh yang mengatur semua aktivitas kita. Lalu, bagaimana sebenarnya sistem yang kompleks ini terbentuk? Mari kita lihat proses perkembangan sistem saraf pusat yang dimulai sejak tahap awal kehidupan di dalam kandungan. Perkembangan sistem saraf pusat sudah dimulai sejak minggu pertama kehidupan embrio, saat terbentuk tabung saraf berisi cairan yang nantinya berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Memasuki usia 7 minggu, mulai terlihat 3 benjolan awal, otak depan atau forebrain dengan tonjolan mata, otak tengah atau midbrain, dan otak belakang atau hindbrain yang mulai menumbuhkan saraf kranial. Pada usia 11 minggu, hindbrain terbagi menjadi cerebellum dan medulla spinalis, sedangkan forebrain tumbuh dengan cepat. Menjelang kelahiran, 3 benjolan awal ini membelah menjadi 5 bagian, telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, dan mielencephalon. Telencephalon berkembang menjadi 2 hemisfer besar, sedangkan bagian lainnya membentuk batang otak. Saat lahir, cerebrum sudah menjadi bagian terbesar, dengan permukaan yang dipenuhi lipatan. Fungsi otak. Otak adalah pusat pengendali tubuh yang mengatur berbagai fungsi penting seperti gerakan, pikiran, perasaan, memori, dan fungsi otomatis tubuh seperti pernapasan dan detak jantung. Bagian-bagian utama otak dan fungsinya. 1. Korteks cerebri merupakan bagian terluar otak besar. Bertanggung jawab atas proses berpikir, memori, bahasa, pengambilan keputusan, dan gerakan sadar. 2. Cerebellum terletak di bawah otak besar. Bagian ini mengatur keseimbangan tubuh, koordinasi gerakan, dan menjaga postur agar tetap stabil. 3.
Batang otak menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Berfungsi mengatur aktivitas vital yang berlangsung secara otomatis seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Masing-masing bagian otak memiliki peran penting dan bekerja sama untuk menjaga fungsi tubuh tetap berjalan dengan baik. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian penting dari sistem saraf pusat yang terletak di dalam tulang belakang. Fungsinya sangat vital dalam menghubungkan otak dengan seluruh bagian tubuh. Fungsi utama sumsum tulang belakang adalah menyampaikan sinyal antara otak dan sistem saraf perifer, yaitu saraf-saraf yang tersebar ke seluruh tubuh seperti tangan, kaki, dan organ-organ tubuh lainnya. Contohnya, saat kita ingin menggerakkan tangan, perintah dari otak dikirim melalui sumsum tulang belakang ke otot tangan. Begitu juga sebaliknya, saat tangan menyentuh sesuatu yang panas, informasi itu dikirim kembali ke otak melalui sumsum tulang belakang. Peran dalam refleks. Selain menyampaikan sinyal, sumsum tulang belakang juga berperan dalam respon refleks, yaitu reaksi tubuh yang sangat cepat terhadap rangsangan tertentu tanpa harus menunggu perintah dari otak. Contoh yang paling umum adalah saat kita secara tiba-tiba menarik tangan dari benda panas. Gerakan cepat itu terjadi karena sumsum tulang belakang langsung memproses informasi dan mengirimkan perintah ke otot tanpa perlu otak memikirkan atau menyadarinya terlebih dahulu. Hal ini membuat tubuh bisa bereaksi sangat cepat untuk melindungi diri. Jadi, sumsum tulang belakang bukan hanya sebagai jalur penghubung antara otak dan tubuh, tetapi juga sebagai pusat kontrol refleks yang sangat penting untuk keselamatan dan kelangsungan hidup kita. Sistem saraf perifer, SNP, sistem saraf perifer, atau disingkat SNP, adalah bagian dari sistem saraf yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Jika otak dan sumsum tulang belakang disebut sebagai sistem saraf pusat, SSP, maka SNP berperan sebagai penghubung antara SSP dan seluruh bagian tubuh. Komponen SNP. SNP terdiri dari dua jenis saraf utama, yaitu 1. Saraf sensorik. Saraf ini bertugas mengirimkan informasi dari panca indera ke otak. Misalnya, ketika kita menyentuh benda dingin, saraf sensorik akan membawa sinyal suhu dari kulit ke otak, sehingga kita bisa menyadari bahwa benda itu dingin. 2. Saraf motorik. Saraf motorik bekerja dengan mengirimkan perintah dari otak ke otot. Jadi ketika kita ingin bergerak, seperti mengangkat tangan atau berjalan, otak akan mengirimkan perintah melalui saraf motorik agar otot bisa bergerak sesuai keinginan. Peran sistem saraf perifer. Peran utama dari SNP adalah menghubungkan dan mengkoordinasikan fungsi antara sistem saraf pusat, SSP, dengan organ-organ tubuh. Tanpa SNP, otak tidak akan bisa menerima informasi dari lingkungan, dan juga tidak bisa memberikan perintah kepada tubuh untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, SNP menjadi jembatan komunikasi antara otak dan seluruh bagian tubuh, termasuk kulit, otot, dan organ dalam. Sistem saraf perifer sangat penting karena membuat tubuh kita mampu merasakan, merespons, dan bergerak sesuai perintah otak. Saraf sensorik dan motorik bekerja sama untuk memastikan informasi dan perintah bisa berjalan dua arah, dari tubuh ke otak dan dari otak ke tubuh. Selanjutnya yaitu pengertian gerak. Gerak adalah proses berpindahnya posisi tubuh yang disebabkan oleh aktivitas otot. Gerakan ini melibatkan 3 komponen utama, yaitu otot, sendi, dan rangka. Otot berperan sebagai penggerak, sendi sebagai penghubung yang memungkinkan pergerakan, dan rangka sebagai penopang tubuh. Gerak sangat penting karena memungkinkan kita melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menulis, dan berolahraga. Selain itu, gerak juga membantu tubuh merespons keadaan di sekitar serta menjaga mobilitas dan keseimbangan tubuh. Apakah kalian pernah bertanya-tanya, bagaimana tubuh kita bisa bergerak? Misalnya saat kita berjalan, berlari, atau bahkan saat tiba-tiba menghindar dari benda yang datang mendadak. Nah, semua itu terjadi karena adanya proses yang disebut mekanisme gerak.
Sekarang, mari kita bahas bagaimana proses terjadinya gerak di tubuh kita. Pertama, proses ini dimulai dari otak yang menginisiasi sinyal atau perintah untuk bergerak. Setelah itu, sinyal tersebut dikirim melalui sumsum tulang belakang dan saraf perifer. Lalu, sinyal tersebut diterima oleh otot, dan otot akan merespons dengan berkontraksi, sehingga terjadilah gerakan. Contoh dari gerak ini ada dua jenis. Pertama adalah gerak sukarela, seperti saat kita berjalan atau mengangkat tangan. Kedua adalah gerak refleks, yaitu gerakan spontan seperti saat tangan kita otomatis menarik ketika tersengat panas. Jadi, setiap gerakan yang kita lakukan sebenarnya adalah hasil kerjasama antara otak, saraf, dan otot. Itulah hebatnya tubuh kita. Burung Irian Burung Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.